Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai pajak UMKM yang telah ditugaskan oleh dosen pengampu kita, Bu Sartika Wulandari, SPD MSI. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Barka Poncolaksono dengan NIM 2205520008. Ada Nesya Putri Raswina Iren dengan NIM 02205520032. Ada Tutut Sionakan dengan NIM 0 eh dengan NIM 2205520033. Ada Romadona dengan NIM 0034. Ada Nadila Rahma dengan NIM 0035, dan saya sendiri Nur Fajriani Zulfa dengan NIM 0036. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan ilmu yang bermanfaat dari apa yang telah kita pelajari. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 perpajakan Prodi Akuntansi Universitas Tigubang Semarang ingin sedikit memaparkan hasil diskusi kami tentang tugas UMK perpajakan UMKM. UMKM sendiri adalah usaha mikro kecil menengah yang mana dinaungi oleh bisa individu, bisa kelompok maupun bisa badan usaha, dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Pentingnya UMKM terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia sangat penting karena kontribusi UMKM saja, kontribusi terhadap PDB itu sebesar 60,8% dan 90,8% terhadap penyerapan tenaga kerja yang nasional. Maka UMKM adalah suatu usaha yang sangat produktif, yang mana untuk meningkatkan kualitas ataupun kuantitas perekonomian yang berada di Indonesia. Adapun bisa disebut UMKM jika sudah memenuhi keuntungan sebesar 300 juta rupiah dan aset bersih sebesar 50 juta rupiah. Tetapi ada pajak yang harus ditanggung UMKM ketika sudah memenuhi objek pajak. Maka pada kesempatan hari ini kelompok kami ingin membahas atau memaparkan hasil diskusi kami mengenai tentang perpajakan UMKM, dan ada wawancara tersendiri yang sudah kami wawancarai beberapa orang mengenai tentang perpajakan UMKM. Mungkin sekian dari prolog saya. Pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ada latar belakang yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Latar belakangnya yaitu kegiatan wawancara ini merupakan salah satu tugas mata kuliah perpajakan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber dengan topik wawancara dengan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, kami mewawancarai salah satu accounting PT Anugrah Sentosa. Itu merupakan toko peralatan keselamatan kerja dan seorang pengusaha UMKM. Dengan terlaksananya kegiatan wawancara ini, maka kami berharap telah memenuhi tugas kuliah perpajakan dan mendapat nilai yang baik serta bermanfaat bagi teman-teman kalian. Nah, untuk maksud dan tujuan yang pertama, anggota kelompok, yang ketiga memahami dan menguasai kegiatan wawancara, keempat memperoleh informasi, dan kelima untuk mengetahui bagaimana perkembangan UMKM tersebut.
Ya, baik. Selanjutnya, Lalu ada pembahasan. Yang pertama, wawancara dengan wajib pajak UMKM. Dan yang kedua, hasil wawancara, accounting PT Anugerah Sentosa, toko peralatan keselamatan kerja. Narasumbernya, Nino Bintang Mayanto dan teman kami Barkah Poncolaksono. baik. Selanjutnya ada studi objektivitas yang akan dipresentasikan dengan teman saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah sejak kapan perusahaan atau badan usaha menjadi wajib pajak? Apakah sesudah memenuhi omset atau sebelumnya sudah tertera untuk wajib pajak? Baik, untuk UMKM ini, kalau wajib pajak itu sejak membekukan akta itu dan daftar ke kantor pajak dapat NPWP, terus pengajuan untuk SPPKP pengusaha kena pajak sebagai bukti, itu pengusaha atau badan usaha kena pajak. Dan otomatis menjadi wajib pajak dan kewajibannya nanti harus dia lapor setiap bulannya setelah dia punya NPWP itu, walaupun dia belum ada omset, tapi dia harus tetap lapor walaupun laporannya adalah nol. Ketika sudah ada omset, baru kita lapor dengan bayar. Kalau belum ada omset, dia hanya sekedar pembekuan, misalnya setoran modal dan lain-lain. Selanjutnya, bagaimana kewajiban perpajakan dan bagaimana cara memenuhinya? Kewajiban di tempat itu ada PPN, PPh 21, PPh 23, PPh 25, dan PPh 29. PPN. Untuk pertambangan nilai, nilai dari PPN-nya, pajak pengeluaran yang kita jual dilawankan dengan faktur masukan. Masukan itu yang kita beli dari supplier, dikatakan jualnya 1 M, terus belinya 800 juta, 800 juta berarti selisihnya ada 200 juta. Nah, 200 juta ini yang harus kita bayar ke negara. PPh 21 untuk karyawan yang di atas PTKP. Sedangkan PPh 23 untuk jasa atau supplier yang dia memberikan jasa ke kita. Kita bayar dengan potongan PPh 23. Contohnya, jasa ekspedisi atau logistik, misalnya JNE Herona dan lain-lain yang pengiriman itu juga kena PPh 23. Jadi, mereka nagih ke kita misalkan 1 juta, kita potong PPh 23 sebesar 2% dari DPP-nya. Perusahaan yang membuat bukti potongnya, misal bukti potongnya 5K, dikirim ke sana bukti potongnya. Nah, di total misal 500.000 disetorkan ke negara. Jasa perbaikan peralatan servis, jasa konsultasi, konsultan pajak maupun konsultan manajemen kalau kita bekerja sama. PPh 25, setoran rutin kita ke negara atas badan usaha. Nilainya itu adalah perhitungan dari PPh 29 tahun sebelumnya dikatakan di tahun sebelum PPh 29-nya itu. 100 juta berarti dianggap di tahun depan itu minimal 1 juta. 1 juta itu dibagi 12 bulan supaya tidak kitanya yang membayar itu tidak keberatan membayar 100 juta tersebut. Terus ada PPh 29 untuk SPT tahunan jadi dihitung dari laba rugi dari 1 tahun dikurangi kredit pajak. PPh 23, PPh 25, dan PPh 22. Jadi yang kita sudah bayar ke negara, misal katakan laba ruginya kita dapat 300 juta setahun. PPh 23 kita sudah setor ke negara 1 juta. PPh 25 sudah setor 10 juta. PPh 22 sudah setor 5 juta setahun. Di total 16 juta berarti kita bayar kurangannya 300 juta. 300 juta dikurangi 16 juta. Baik, untuk berikutnya berarti sudah melakukan penyetoran pajak, berarti sudah melakukan penyetoran dan pelaporan, mereka sudah melakukan. Dan kalau semisal konsultasi bertanya pernah melakukan pelatihan, kalau konsultasi ada konsultan pajak, jadi setiap bulan itu bayar konsultan pajak. Konsultan pajak kita bekerja sama
memberikan laporan keuangan kita, terus memberikan saran setelah membuat perhitungan pajak, tetap dikoreksi sama konsultan pajak atau dicek dulu. Untuk konsultasi yang kedua sama akun representatif dari kantor pajak setempat, punya jadi dari kantor setempat mempunyai petugas yang membawahi badan usaha. Jadi kantor pajak itu membawahi misalnya membawahi 100 badan usaha. Setiap akun representatif memegang 10 perusahaan. Baik, selanjutnya ada pengusaha UMKM. Nah, di pengusaha UMKM ini kami mewawancarai dengan narasumbernya teman kami sendiri, Barkah Poncolaksono. Kapan berdirinya UMKM? Nah, jadi UMKM ini tuh berdiri pada tahun 2016. UMKM Mas Barkah ini bergerak pada bidang mineral atau penjualan air mineral. Ada beberapa banyak macam air mineral dan pusat oleh-oleh, khususnya pusat oleh-oleh Semarang. Di tahun 2019, Mas Barkah mendirikan sebuah yayasan, dan yayasan itu menaungi UMKM dan bergerak juga di bidang sosial. Jadi yang ber-NPWP sekarang itu yayasan, tetapi UMKM-nya masih ber-NPWP pribadi. Sejak kapan menjadi wajib pajak? Nah, untuk usaha Mas Barkah menjadi wajib pajak sejak pembentukan yayasan. Kemudian di tahun 2020 itu ada surat dari Dirjen Jenderal Pajak yang berisi SPT tahunan. Jadi, usaha Mas Barkah ini disuruh lapor Dirjen Pajak. Sudah berapa lama mendirikan UMKM itu? Nah, jadi Mas Barkah ini UMKM. Ketika Mas Barkah SMA kelas 1 di tahun 2016 sampai lulus di tahun 2019 sampai sekarang, berarti sekitar mau masuk 7 tahun. Lalu selanjutnya memenuhi perpajakannya, sebenarnya kalau usaha Mas Barkah itu belum menjadi wajib pajak karena belum memenuhi objek-objek dari pajak tersebut. Kalau di tahun 2022 sekarang mulainya kan per 1 Januari, itu UMKM terkena pajak ketika sudah berpenghasilan sebesar 500 juta. Tetapi di PP 23 itu 0,5% tarifnya kalau semisal mencapai di atas 500 juta. Sedangkan UMKM-nya Mas Barkah itu per tahunnya penghasilan brutonya itu belum mencapai angka 500 juta. Jadi untuk saat ini usahanya Mas Barkah itu belum terkena PP nomor 23. Next. Oke, baik, selanjutnya, apakah Anda sudah mengetahui tentang perpajakan? Sudah mengetahui tentang perpajakan. Apakah Anda sudah tahu mengenai PP 23 tahun 2018? Mas Barkah ini sudah tahu, setahu saya mungkin UMKM itu dipotong 0,5% ketika sudah memenuhi di atas 500 juta. Yang saya katakan tadi UMKM saya belum menyentuh per tahunnya 500 juta. Selanjutnya, apakah Anda mempunyai bukti-bukti pencatatan? Mas Barkah ini mempunyai bukti-bukti pencatatannya seperti SPT dan lain-lainnya. Baik, lalu untuk kesimpulan dan sarannya. Next. Untuk kesimpulannya, pajak untuk UMKM merupakan salah satu pajak yang harus dibayar oleh pengusaha UMKM untuk pembangunan negara. Wajib pajak pelaku UMKM tidak perlu membayar pajak jika omset yang didapat kurang dari 500 juta per tahun. Maka pelaku UMKM dikenai bebas pajak penghasilan atau PPh final, sistem perpajakan dan pengetahuan fungsi perpajakan. Maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan akan semakin tinggi. Untuk sarannya, apabila wajib pajak pelaku UMKM sudah memenuhi ketentuan dalam membayar pajak, sebaiknya dapat melakukan kewajiban perpajakannya. Baik, selanjutnya ada beberapa bukti-bukti lampiran dari PT Anugrah Sentosa
Protect Syndrome. Ini merupakan NPWP yang dimiliki oleh PT dari Panino tersebut, dan selanjutnya ada bukti PPh 21 yang telah dibayarkan oleh PT Next. Dan ini adalah SPT masa PPh 21. Ini ada kode billing PPh 21. Dan ini bukti Dan berikutnya ada pembayaran tagihan PPh pasal 21. Next. Dan ada SPT masa PPh pasal 23. Selanjutnya ini ada kode billing PPh 23. Dan selanjutnya ada pembayaran tagihan PPh 23. Lalu di sini juga ada pembayaran tagihan PPh 23. Lalu ada juga kode billing PPh 25. Lalu ada lampiran usaha UMKM air mineral punya Mas Barkah. Di sini hanya ada NPWP saja. Jadi untuk bukti pencatatan seperti SPT itu belum terisi karena Mas Barkah belum melakukan pembayaran pajak. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya.